Analisis strategi perusahaan PT MHI Demak Indonesia. Perkenalkan kami dari kelas F reguler sore yang beranggotakan 1. Dimas Ariansa, 2. Fernaldi Abdillah Novianto, 3. Nadia Tika Rahman, 4. Rafli Hambali Saputra, akan mempresentasikan mengenai implementasi strategi perusahaan PT MHI Demak Indonesia. Persaingan bisnis di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Semakin bertambahnya jumlah perusahaan baru dari hari ke hari membuat persaingan dunia bisnis di Indonesia menjadi ketat. Perusahaan-perusahaan yang bergerak baik di bidang jasa, manufaktur, dan pergudangan saling bersaing untuk dapat bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong masing-masing perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi dan strategi bisnis agar terhindar dari kebangkrutan. Berikut ini adalah visi dan misi dari PT MHI Demak Indonesia. Visi, menjadikan dunia lebih aman dan produktif dengan konektivitas yang dikirim secara langsung melalui pengetahuan. Misi, 1. Menjadi pemimpin dalam bidang teknologi khususnya alat angkut. 2. Memiliki posisi pasar yang kuat dalam segala segmen bisnis. 3. Berpeluang menarik untuk tumbuh dengan menciptakan peluang baru, cara berpikir, bertindak, dan mendorong untuk mencapai potensi secara maksimal. 4. Memiliki posisi finansial yang solid. 5. Berkomitmen kuat untuk berkelanjutan jangka panjang. PT MHI Demak Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang material handling dan teknologi kren. Perusahaan ini merupakan bagian dari Konecranes Group, sebuah perusahaan global yang menyediakan solusi material handling dan lifting. Berdiri pada tanggal 10 Februari 1976 dengan nama PT MHI Dewana Indonesia yang kemudian pada tanggal 30 April 2002 berubah nama menjadi PT MHI Demak Indonesia, MDI. Lokasi pertama berdiri di kota Surabaya, Jawa Timur. Secara regional MHI Demak beroperasi di beberapa negara antara lain Myanmar, Australia, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Taiwan, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. MHI Demak telah terakreditasi dengan sertifikasi internasional seperti sertifikasi ISO 9001 untuk kualitas, mutu, dan sertifikat yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja seperti SMK 3. ISO 14001 dan OSAS 1800. PT MHI Demak Indonesia memiliki fokus utama dalam menyediakan produk dan layanan terkait kren, hoist, dan peralatan material handling lainnya. Selain menjual unit produk, MHI Demak Indonesia juga menyediakan jasa layanan seperti preventive maintenance, corrective maintenance, modernization, consultation services, general overhaul, refurbishment, remote services, spare part, training produk. Apa strategi yang dilakukan PT MHI Demak Indonesia dalam mencapai tujuan perusahaannya? Target PT MHI Demak Indonesia, 1. Pertumbuhan, dengan memiliki pertumbuhan penjualan yang lebih cepat dari pasar, di mana pasar didefinisikan sebagai pertumbuhan nominal GDP dunia dan IMF dalam perspektif dunia ekonomi. 2. Profitabilitas, dengan menargetkan margin EBITDA yang sebanding sekitar 12 hingga 15% secepat mungkin, tetapi tidak lebih dari 2027. Persentase margin tersebut adalah kisaran profitabilitas dan bergantung pada siklus. Setiap segmen bisnis memiliki target pertumbuhan dan profitabilitasnya masing-masing. 3. Iklim, bertujuan untuk memiliki operasi netral karbon pada tahun 2030 dan terus berupaya untuk mencapai tujuan berbasis ilmu pengetahuan, sejalan dengan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Faktor-faktor yang dapat mendukung langkah strategi perusahaan, yaitu, 1. Memperdalam fokus pelanggan, dengan menempatkan kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai inti dari setiap pengambilan keputusan. MDI mengambil pendekatan proaktif terhadap bagaimana memahami dan berkolaborasi dengan pelanggan, sehingga memungkinkan MDI untuk terus memberikan solusi dan pengalaman yang berharga.
MD siap mendampingi pelanggan melalui siklus hidup peralatan mereka, memperkuat hubungan, membangun kepercayaan, mengoptimalkan kinerja, dan meningkatkan profitabilitas. 2. Meningkatkan efisiensi, dengan mengoptimalkan operasi dan model pemasaran, membangun ketahanan, mendorong efisiensi, dan meningkatkan produktivitas. MD mengambil pendekatan canggih terhadap manajemen proyek, pengadaan, dan ketangkasan kerja, memastikan keberhasilan pengiriman serta profitabilitas di seluruh aktivitas baik besar dan kecil. MD juga mengadopsi pola pikir perbaikan yang berkelanjutan, menemukan cara kerja baru agar lebih efisien dan efektif dalam segala hal yang dilakukan. 3. Meningkatkan inovasi teknologi. MD adalah pemimpin teknologi dalam penanganan material yang mengembangkan produk cerdas, produk yang saling terhubung serta memanfaatkan keunggulan komponen, pengetahuan teknis, dan digitalisasi yang dibuat khusus. MD memanfaatkan wawasan data dan menggunakan analisis prediktif untuk meningkatkan keselamatan, keandalan, dan produktivitas operasi pelanggan. MD juga membangun ekosistem mitra yang ambisius dan berpikiran sama sehingga dapat mempercepat penciptaan nilai bagi para pelanggan. 4. Menciptakan bisnis yang bertanggung jawab, mewujudkan dunia yang terdekarbonisasi dan sirkular dengan menerapkan keberlanjutan di seluruh bisnis MD, dan mendukung pelanggan dalam mencapai target mereka. MD merangkul agenda keberlanjutan yang lebih luas dan memberikan solusi untuk keselamatan tanpa kompromi serta aliran material yang aman dan tanpa gangguan. MD menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan beragam di mana kami memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan mengharapkan standar etika tertinggi bagi diri kita sendiri dan para mitra bisnis. 5. Meningkatkan budaya kemenangan, menciptakan sebuah organisasi di mana kerja sama terjadi secara alami dan menginspirasi satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. MD menarik talenta terbaik, membangun budaya pembelajaran berkelanjutan di mana orang-orang didukung dan didorong untuk berkembang dan tumbuh setiap hari. MD menanamkan sikap pemenang dan pola pikir berkembang memimpin dengan memberi contoh dengan para pemimpin yang inspiratif dan inklusif, memungkinkan semua orang untuk sukses di era baru pertumbuhan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Analisa SWOT PT MHI Demak Indonesia. Strengths atau kekuatan, dalam hal company atau perusahaan, MHI Demak mempunyai nama yang sudah dikenal secara luas, stabilitas perusahaan dalam bertahan di berbagai kondisi pasar dan ekonomi, kredibilitas atau kepercayaan pelanggan terkait layanan maupun produk, dan sistem informasi yang efisien dalam hal produk. MHI Demak mempunyai reputasi produk yang tidak diragukan lagi, keandalan terkait produk yang dikeluarkan dari perusahaan, serta jangkauan perusahaan untuk menangani konsumen yang jauh sekalipun. Dalam hal dukungan atau support, MHI Demak mempunyai suku cadang yang sudah pasti terjamin originalitasnya serta layanan pelanggan yang memudahkan konsumen untuk membeli produk atau layanan. Dalam hal SDM, MHI Demak mempunyai teknisi yang profesional di bidangnya, staf yang selalu update, fleksibel, mempunyai hubungan yang baik dengan pelanggan, serta tidak lari ketika terjadi suatu masalah. Dalam hal availability atau ketersediaan, MHI Demak mempunyai cakupan nasional bahkan internasional, layanan seharian penuh, serta perbaikan pertama kali atau dalam masa garansi. Weakness atau kelemahan, yang dilihat dari beberapa faktor, antara lain, dari segi market awareness, tidak semua pelanggan mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh MD, terutama kemampuan untuk bekerja pada produk non-Demak. Apalagi setelah perubahan nama perusahaan atau migrasi MDI dengan Konecranes Group. Dari segi competitive advantage limiters, yaitu persepsi konsumen jika kemampuan MDI hanya terfokus pada produk MHI Demak saja, sehingga kurangnya dukungan untuk produk non-MHI Demak. Namun, untuk produk non-MHI Demak, MDI belum bisa memberikan penawaran sepenuhnya. Perkembangan teknologi juga sangat penting. Teknologi yang dimaksud ialah teknologi yang fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dari segi fokus, dikarenakan MDI memiliki banyak produk dan layanan maka fokus untuk produk atau segmen tertentu menjadi berkurang. Selain itu, untuk produk non-MHI Demak,
MD harus bekerja sama dengan para supplier untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dari segi delivery, keterlambatan pengiriman komponen kepada konsumen menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan kembali. Dari segi price, dengan kualitas terbaik yang diberikan oleh MD, maka biaya produksi yang dikeluarkan juga relatif tinggi sehingga ada kenaikan harga yang signifikan untuk beberapa produk dan layanan. Serta penetapan tarif yang sama di semua wilayah menjadikan ketidaksesuaian antara harga dan nilai produk di mata konsumen untuk wilayah-wilayah tertentu. Peluang atau opportunities. Peluang dari strategi bisnis bisa dilihat dari ketersediaan MD dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Adanya survei kepuasan pelanggan setiap pekerjaan selesai dilakukan yang dijadikan sebagai tolak ukur pelayanan MD ke depannya. Penilaian risiko pada saat memulai pekerjaan untuk meningkatkan peluang bekerja dengan aman, bekerja sesuai dengan SOP dan dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman sesuai bidangnya dapat menjadikan pekerjaan berjalan lebih efisien serta efektif. Selain itu, keunggulan pada semua kualitas produk yang dimiliki MD menjadi salah satu peluang untuk menghadapi para pesaing pasar. Ancaman atau threats. Ancaman bisa datang dari perusahaan itu sendiri seperti terlalu fokus pada produk sendiri, perilaku dalam bersikap kepada konsumen, kurangnya koordinasi antar tim sehingga dapat menyebabkan penyelesaian masalah yang terlalu lama. Selanjutnya, layanan yang mengecewakan dari reseller juga menjadi ancaman akan kepuasan kinerja dari MD di mata konsumen. Selain itu, kompetitor, harga, kemampuan beradaptasi dengan tren dan banyaknya promosi juga menjadi ancaman dalam mencapai tujuan perusahaan. IFAS PT MHI Demak Indonesia khususnya strength atau kekuatan, kami memberikan bobot nilai tinggi pada S1, karena dengan adanya tenaga kerja berketerampilan tinggi diharapkan dapat membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Dibarengi dengan komunitas perusahaan yang kuat serta arus kas bebas yang kuat adalah fondasi penting untuk kesuksesan jangka panjang. Dengan adanya keterlibatan karyawan, kepemimpinan yang efektif, budaya perusahaan yang positif, serta komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh perusahaan. IFAS PT MHI Demak Indonesia khususnya weakness atau kelemahan, kami memberikan bobot nilai tinggi pada W3, karena MHI Demak tidak terlalu baik dalam memperkirakan permintaan produk. Hal ini merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh banyak perusahaan. Faktor yang mempengaruhi yaitu seperti ketidakpastian pasar, keterbatasan data historis, ketidakmampuan membaca sinyal pasar serta ketidakmampuan mengukur dampak kampanye pemasaran. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar dapat memanfaatkan peluang sebaik mungkin disbanding dengan pesaing sejenis. Kemudian dalam hal penundaan yang lama pada pasokan komponen atau spare part juga perlu diperhatikan, karena apabila konsumen menunggu cukup lama dalam proses pembeliannya dikhawatirkan pelanggan akan merasa kurang puas dalam hal pelayanannya yang mengakibatkan loyalitas pelanggan menurun. IFAS PT MHI Demak Indonesia khususnya opportunity atau peluang, kami memberikan bobot tertinggi pada O1, karena untuk mengedepankan konsumen tentunya diperlukan suatu analisis pasar yang dapat mengikuti dan merespons perubahan kebutuhan konsumen. Perilaku konsumen selalu berubah seiring waktu, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tren ekonomi. Maka dari itu diharapkan MHI Demak dapat beradaptasi dan mengeluarkan inovasi-inovasi terbarunya untuk selalu senantiasa memperhatikan kebutuhan pelanggannya untuk menciptakan hubungan yang positif dan meningkatkan pengalaman terhadap pelanggan. IFAS PT MHI Demak Indonesia khususnya threats atau ancaman, kami memberikan bobot tertinggi pada T1, T2, T3, dan T4. Karena apabila tidak ada pasokan produk inovatif secara rutin dikhawatirkan perusahaan tertinggal jauh dengan pesaing sejenis. Kemudian fluktuasi mata uang, ini merupakan bagian alami dari pasar keuangan global dan pemahaman yang baik tentang dinamika ini penting untuk mengambil keputusan bisnis. Diharapkan dengan adanya strategi manajemen risiko yang tepat dapat membantu melindungi dari dampak fluktuasi mata uang. Kemudian dalam hal tuntutan hukum di berbagai pasar, hal ini tentunya dapat bervariasi mengikuti regulasi tiap negara.
Apabila MHI Demak tidak menaati regulasi yang ada, dikhawatirkan dapat menghambat proses bisnis yang berjalan, dan yang lebih parah adalah perusahaan tersebut tidak diperbolehkan beroperasi di negara yang akan dituju. Kemudian untuk pesaing sejenis, ini perlu diperhatikan agar dapat mengembangkan strategi yang efektif dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Alternatif strategi. Dari faktor internal atau IFAS dibagi menjadi dua faktor, yaitu kekuatan dan kelemahan, di mana untuk kekuatan meliputi tenaga kerja berketerampilan tinggi, komunitas perusahaan yang kuat, rekam jejak yang sukses dalam mengembangkan produk baru, arus kas bebas yang kuat, dan reputasi perusahaan yang baik mengenai K3. Serta untuk kelemahan meliputi pemasaran produk masih menyisakan banyak hal yang diinginkan, tidak terlalu berhasil dalam mengintegrasikan perusahaan dengan budaya kerja yang berbeda, tidak terlalu baik dalam memperkirakan permintaan produk, terdapat kesenjangan dalam rangkaian produk yang dijual, dan penundaan yang lama pasokan komponen. Lalu dari faktor eksternal atau EVAS terdapat satu faktor, yaitu peluang, di mana di dalam peluang meliputi tren baru dalam perilaku konsumen, perkembangan pasar, teknologi baru, peningkatan ekonomi dan belanja konsumen, serta kebijakan lingkungan yang baru. Dari kedua faktor itu maka dapat disimpulkan dari sisi SOMD dapat memaksimalkan SDM untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada, meningkatkan standar kualitas layanan, dan memberikan desain gratis kepada calon pembeli yang direferalkan oleh pelanggan baru. Sedangkan dari sisi WOMD melakukan survei dan analisis pasar agar tidak ketinggalan tren, mengidentifikasi dan mempelajari karakter dari karyawan, mengadopsi teknologi terbaru agar produksi lebih optimal, dan mengembangkan sistem pengadaan dan manajemen inventory yang efektif. Dari faktor eksternal atau EVAS yang terakhir adalah ancaman, di mana ancaman meliputi tidak ada pasokan produk inovatif secara rutin, fluktuasi mata uang, tuntutan hukum di berbagai pasar, pesaing sejenis, dan persaingan harga yang saling menurunkan harga. Kemudian didapatkan hasil dari sisi ST, yaitu MD membentuk departemen riset dan pengembangan produk, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan MD harus bersaing secara modal dikarenakan kebanyakan kompetitor belum memiliki investor. Sedangkan dari sisi WT hasil yang didapatkan yaitu memperkuat kerja sama tim, meskipun nilai tukar rupiah tidak stabil, perusahaan dapat melakukan markup harga, menerapkan kebijakan prosedur yang jelas dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta memberikan informasi yang spesifik kepada pelanggan, memberikan harga yang sepadan agar dapat menambah nilai produk serta mengoptimalkan pelayanan. Strategi Porter. Strategi Porter dibagi dalam 3 bagian, yaitu overall cost leadership, diferensiasi, dan fokus, di mana dalam menjalankan ketiga strategi tersebut terdapat 2 hal, yaitu pertama, keahlian dan sumber daya, kedua, persyaratan organisasi. Untuk overall cost leadership, keahlian dan sumber daya yang diperlukan meliputi investasi modal bertahan dan akses ke modal, keterampilan teknik proses, pengawasan intensif tenaga kerja, dan produk yang dirancang untuk kemudahan proses pembuatannya. Sedangkan persyaratan organisasi yang diperlukan meliputi tingkat kapitalisasi tinggi, maka investasi modal dilakukan secara kontinu, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, supervisi yang mengawasi sesuai dengan aturan, dan memiliki pemasok yang tetap. Untuk diferensiasi, keahlian dan sumber daya yang diperlukan meliputi kemampuan pasar yang kuat, keahlian teknik produk, kemampuan kuat dalam penelitian dasar produk, reputasi perusahaan dalam kepemimpinan kualitas atau teknologi produk, dan kerjasama yang kuat dari saluran distribusi. Sedangkan persyaratan organisasi yang diperlukan meliputi penggunaan saluran pemasaran dan iklan yang sering, pelayanan perbaikan produk atau garansi, memiliki produk yang unik dan khas, penelitian dan pengembangan produk secara kontinu, dan hubungan perusahaan dengan penyalur berjalan lancar. Untuk bagian terakhir yaitu fokus, keahlian dan sumber daya yang diperlukan meliputi fokus pada kepuasan pelanggan, fokus pada segmen pasar tertentu, dan mengkombinasikan kedua strategi tersebut.
Sedangkan persyaratan organisasi yang diperlukan meliputi pelayanan pengiriman yang cepat dan tepat kepada pelanggan dan perusahaan dapat mengklasifikasikan pelanggan untuk penggunaan produk tertentu. Bagaimana cara PT MHI Demak Indonesia dalam mengimplementasikan strategi perusahaannya? Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dapat menentukan siapa mereka dan bagaimana cara mereka beroperasi. Begitu pula dengan MD, nilai-nilai tersebut adalah fondasi yang mendasari misi, visi, dan strategi dari MD. Karyawan terpercaya yang beroperasi dalam budaya yang dinamis dan terbuka memupuk komitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik, yang pada gilirannya membantu perusahaan dalam mencapai profitabilitas dan stabilitas. Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dapat menentukan siapa mereka dan bagaimana cara mereka beroperasi. Begitu pula dengan MD, nilai-nilai tersebut adalah fondasi yang mendasari misi, visi, dan strategi dari MD. Karyawan terpercaya yang beroperasi dalam budaya yang dinamis dan terbuka memupuk komitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik, yang pada gilirannya membantu perusahaan dalam mencapai profitabilitas dan stabilitas. Berikut nilai-nilai yang dijunjung oleh MD untuk mencapai tujuan dan strategi perusahaan, yaitu mendahulukan konsumen, melakukan hal yang benar, mendorong perbaikan, dan menang bersama. Dalam mendahulukan konsumen, MD menjalin relasi terpercaya dan menghadirkan solusi yang efektif setiap hari, untuk membantu konsumen menjadi pemenang. Setiap interaksi penting dan setiap detail itu berarti. Keputusan yang diambil didasarkan atas informasi tentang kebutuhan konsumen, hari ini dan hari esok. Dalam melakukan hal yang benar, menjadi bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab tidak selalu mudah dilakukan, dan seringkali membutuhkan keberanian. Namun MD melakukannya karena percaya bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. MD menjunjung standar etika tertinggi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. MD menghadirkan solusi penanganan material yang aman dan selamat, serta membantu mewujudkan dunia yang berkesinambungan dengan jejak karbon minimal. Dalam menang bersama, segala sesuatu dimulai dari orang-orang perusahaan itu sendiri. MD adalah satu tim global dan bineka, semua turut berperan dalam keberhasilan bersama. MD bukan sesuatu yang terpisah-pisah. MD saling bekerja sama, menang bersama, dan senantiasa saling mendukung. MD saling percaya untuk melakukan yang terbaik bagi tim. Dan dalam mendorong perbaikan, MD tidak pernah berhenti bergerak, belajar, dan berkembang. MD terinspirasi dan terdorong untuk selalu mencari cara yang lebih baik. Lewat kepemimpinan dalam teknologi, semangat inovasi dan kemampuan dalam memecahkan masalah, MD menemukan cara baru untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kesimpulan, PT MHI Demak Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang material handling dan teknologi kren. Perusahaan ini merupakan bagian dari Konecranes Group, sebuah perusahaan global yang menyediakan solusi material handling dan lifting. Dalam mencapai tujuan suatu perusahaan, sangat penting menentukan strategi perusahaan terlebih dahulu untuk membentuk dasar kesuksesan berkelanjutan dan menghadapi persaingan pasar yang cukup kuat. Dengan berbagai metode dapat mengoptimalkan strategi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, salah satunya strategi SWOT. Memperhatikan kelebihan dan kelemahannya untuk dioptimalkan kepada strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Dengan mengakhiri sesi kita tentang manajemen strategi, mari kita jadikan ilmu yang kita peroleh sebagai peta navigasi menuju keberhasilan. Seperti penjelajah yang bijak, mari terapkan konsep-konsep ini dalam perjalanan karir dan kehidupan kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan belajar ini. Semoga setiap keputusan yang kita ambil menjadi strategi cerdas yang membawa kita menuju puncak prestasi. Sukses selalu, dan terima kasih atas perhatiannya.